Menjadi independent woman dari tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu udah jadi independent woman. Nyaman dengan independent woman? Nyaman. Dan lu tidak merasa butuh laki-laki? Gue butuh laki-laki. Butuh laki-laki? Tapi gue tidak ketergantungan dengan laki-laki. Oke. Jadi cewek-cewek yang mau dideketin nih, lu tandain nih mukanya nih. Iya, lu tandain. Nih kalau gue ya, kalau gue jadi orang-orang feminis ya, ini video gue screenshot, gue masukin Twitter nih. Dan kayak gitu, Pak. Lu tau gak cewek sama cowok pinteran nawar siapa? Cewek. Lu belum lihat aja cowok main. Oh, jago banget. 200 sama martabak. Apapun masalahnya, fix no debat solusinya. Jadi kali ini mengusung tema feminis. Perempuan ya? Perempuan. Ibu perempuan? Perempuan. Buktinya apa? Arya, gue takut. Kita nggak tahu Nggak tahu. sampai saat ini. Nggak tahu. Mungkin keajaiban dunia kelapa. Iya, banyak cewek yang sekarang tampilannya doang cewek, dalamnya Betul. Laki. Dalamnya Oke, jadi kita bakalan memperdebatkan persoalan tentang feminis. betul. Kita mau nanya sih nih gimana sih pandangan-pandangan tentang kaum feminis ini ya. Betul. Apa pertanyaan pertama yang mau kita bahas pertama apa nih? Pertanyaan pertama ya, fix or debat dengan adanya feminis? Lo dulu deh. Setuju gua. Kenapa? Feminis yang murni ya kalau menurut gue ya. Emang ada yang Emang, campur kayak bensin gitu. Lu campur kayak kelapa coy. Ya, kayak gimana sih? Tolong dong contohin. Kayak yang dulu awal-awal lah. Dulu awal berdirinya mereka lah. Diusungnya feminis. Feminis itu tahun berapa sih? Sebelum Indonesia merdeka, itu era Kartini kalau Indonesia. Berarti sebelum Oke. Zamannya mereka lah. Terus Dua-dua. Kan tanggal ini kan 21 April kan, iya Kartini tuh pas banget nih. Oke. Sama Dewi Sartika dulu kan. Nah kalau yang sekarang tuh gue udah kayak lanjutin deh mas lu. Kalau lu Ya, lo setuju atau enggak? Itu dulu, setuju atau Setuju. enggak? adanya dia adanya. gue setuju. Tapi untuk yang sekarang, feminis yang lo lihat sekarang, Kayaknya perlu dibenahi lagi deh perlu kayaknya. kalau dikemas menurut ulang gua. ya. Contohnya apa? Iya, pasang ubin gitu kalau menurut gua biar lebih bagus aja gitu lah. Kalau gue sih menurut gue feminis itu perlu ada ya, perlu ada. Perlu. Cuma sekarang tuh lebay gitu, dikit-dikit lebay. Contohnya kayak mesti ada jalur di Baswe itu mesti ada buat cewek, khusus nggak sih buat cewek gitu kan? Kalau enggak, pernah tuh ada viral di Twitter. Nih si cowok nih dari stasiun apa pokoknya stasiun di arah Depok, dia udah naik tuh kereta pertama. Tapi entah di mana dia mesti diri gara-gara ada ibu-ibu gitu. Oh my god. Kayak gua cowok nih, gua udah bangun jam 4 pagi, gua udah berangkat pagi-pagi, cuma gara-gara masalah lu perempuan doang gua mesti ngalah sama lu. Kalau mau dapat duduk ya berarti lebih cepat dong. Cuma di situ kadang-kadang yang gua enggak gitu men, konsep feminis tuh sebenarnya enggak kayak gitu. Jauh dari itu ya. Jauh dari itu gitu. Kalau menurut gua malah jadi ada kepentingan. Ada orang yang mau punya kepentingan di sana gitu. Oke. Jadi dimanfaatkan feminis gitu. Contoh Itu yang gua nggak suka. itu ya. Gua nggak setuju berarti. Oke. Itu dimanfaatkan. Next Kalau dimanfaatin. question. Fix or debat? Feminis itu sesuatu yang sangat ribet. Ribet sih enggak ya, ribet sih enggak. Cuma mungkin gue bilangnya oknum. Mungkin ada beberapa oknum yang bikin si feminis ini jadi Disalahgunakan. something yang ribet gitu kan. Apalagi sekarang dengan adanya sosial media, orang dikit-dikit nge-tweet. Iya, gampang banget, bacot Jadi banget. gampang baper, gampang. baper. Wah, gue nggak setuju nih. Apalagi nanti orang-orang kaum feminis ya nih gini-gini nih laki-laki Iya. bangsat nih. Sekarang kan apalagi banyak nih feminis yang bilang kalau perempuan tuh sekarang mendingan kita independen. Oke. Independent Woman. woman. Gitu sebenarnya bullshit man. Independent woman tuh nggak ada. Sebenarnya lu juga butuh seseorang. Jadi lu butuh seseorang nih buat nemenin lu. Lu punya pasangan nggak? Iya. Lu setuju dengan independent woman? Lu menjadi independent woman dari tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu udah jadi independent woman. Nyaman dengan independent woman? Nyaman. Dan lu tidak merasa butuh laki-laki? Gue butuh laki-laki. Butuh laki-laki? Tapi gue tidak ketergantungan dengan laki-laki. Oke. Maksudnya gue bukan yang 24/7 gue harus sama laki-laki. Oke. Gue masih bisa melakukan pekerjaan gue sendiri, gue kemana-mana sendiri. Tapi gue nggak bullshit dan gue nggak munafik kalau ada waktunya gue butuh kelingi-kelingi, gue butuh Sosok ngobrol, laki lah, manja lah iya, gitu. kayak Kan. gitu-gitu. Berarti lu nggak support dengan independent woman karena konsep independent woman itu mereka sendiri. Pure sendiri. Dia sendiri bahkan sampai punya keturunan pun mereka tuh maunya sendiri dan mereka cuma mau kayak nanam rahim aja.
Jadi gue nggak butuh laki-laki. Jadi My God. terkesan kayak ya gue nggak butuh laki-laki Iya, gue 100% gitu. Iya, gue mungkin yang butuh laki-laki. Mungkin dia kayak spermanya laki-laki ditanam di dia cuma buat gitu doang. Oke. Itu doang yang dia butuh. Dia ngurus anak sendiri. Gue punya kemampuan sendiri kayak gitu. Gue bisa kerja sendiri. Menurut gue itu konsep yang salah gitu. Oke. Nggak tepat sih. Nggak tepat gitu. Nggak tepat banget sih. kayaknya. Kalau lu berarti apa? Kenapa? Setuju atau enggak? Kalau feminis itu ribet. Feminis itu ribet. Setuju nggak setuju sih gua. Oke. Iya, kenapa setuju nggak setuju? Ya setujunya karena ribetnya karena emang dari dulu sampai sekarang ternyata apa ya, tujuan mereka tuh berubah-ubah kan akhirnya. Terlepas itu dari oknum atau enggak ya, tapi akhirnya kan dia kepentingannya beda-beda lagi dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya nggak ribetnya tuh ya udah sebetulnya dari awal emang udah tumbuhnya kayak gitu, sebetulnya udah selesai gitu. Gue cuman perempuan tuh cuman pengen diadil, minta keadilan gitu lah. Nggak kayak dulu. Oke. Perempuan cuma minta keadilan. Keadilan. Kalau minta posisi presiden enggak ya? Waduh, kata gua enggak, kan nggak ada. Ada. Itu bisa cara konoha. Tapi kayaknya itu nggak ada deh. Ada tanda-tanda. Fix or debat, feminis hadir karena adanya ketidakadilan antara hak wanita dan hak laki-laki. Terus gimana bang? Feminis hadir nih karena adanya ketidakadilan antara hak wanita dan hak laki-laki. Iya, kalau zaman dulu relate Iya, menurut gua. betul. Zaman dulu tuh relate karena tuh dulu laki-laki selalu dianggap superior lah. Kayak even kayak gaji mereka pasti akan lebih Lebih besar. besar. Habis itu kayak pendidikan. Dia nggak usah jauh-jauh deh di zaman negara kita dulu yang sekolah kan cuma boleh laki-laki. Laki-laki habis itu Kartini lah kalau nggak salah kan dengan surat-suratnya itu kan. Habis itu dia melakukan gebrakan kalau perempuan juga punya hak yang sama. Betul. Gitu. Kalau zaman sekarang semua sama nggak sih? Semua sama. Semua sama. Jadi menurut gua udah nggak ada lagi ketidakadilan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak. Tapi masalahnya adanya, kan kita kan udah ngerasa sama nih. Ternyata nggak begitu dari pandangan para feminis yang Karena perempuan selalu mau lebih. Perempuan tuh mau lebih udah sama mereka mau lagi gitu ya? Oh, gitu Kalau ya? gua kayak gitu. Itu sudut pandang kalian ya? Iya. Oke. Kasus-kasus korupsi itu ya penyebabnya gara-gara perempuan tau. setuju gua. Kenapa? Nah, Ini iya, gue nggak bener. tahu nih. Kalau ini gue nggak tahu. Nih ya, cowok nih rata-rata pejabat pemerintahan itu kalau dia korupsi itu gara-gara tuntutan istrinya. Mau inilah, ini tetangga baru nih baru ganti kulkas nih atau enggak dia baru mobil baru. Suami masih puyeng, gimana nih gue dapat duit kalau kerja yang benar-benar kerja sih gue nggak mungkin dapat ya. Betul. Korupsi gitu. Makanya sebenarnya rata-rata kalau menurut survei penyebab korupsi itu rata-rata perempuan. Menurut itu ada yang ngomong ya kayak gitu ya. Kalau menurut gue seperti itu sih. Tuh, karena kita laki-laki kayaknya kepentingan kita nggak ada ya. Apa sih paling apa sih beli hobi-hobi kita Iya, doang. hobi-hobi kita. Terus kalau misalkan sama yang orang yang punya banyak uang, cowok gitu, terus dia akhirnya punya simpanan-simpanan itu gimana ceritanya? Simpanan apa tuh? Sugar baby gitu karena Sugar baby itu mah cuma 10% dari penghasilan kita paling. Nih anggap nih penghasilan gua nih 100 juta, paling sugar baby itu dapat 10 juta. Jadi nggak gede. Tapi istri pertama tuh bisa minta tuh 60 sampai 70 juta. Jadi itu yang bikin sugar baby tuh Receh. Lu tau gak cewek sama cowok pinteran nawar siapa? Cewek. Lu belum lihat aja cowok main. Oh, jago banget. 200 sama martabak. fix or debat dengan kesetaraan gender. Debat gua. Lu nggak setuju? Nggak setuju Sama gua. gender. Gue setuju. Gue jelasin dulu kali ya. Kalau kesetaraan yang dimaksudnya sama rata ya nggak setuju dong gue. Berarti nggak boleh setara, harus ada yang agak naik dikit. Bukan, mereka tuh mengisi pos-posnya masing-masing. Iya. Iya nggak sih? Aspeknya masing-masing. Ya? Iya, maksudnya ketika jawaban aman itu. ketika ada yang di atas pasti ada yang di bawah. Iya. Ketika ada yang di bawah pasti ada yang di atas. Pasti ada yang di atas, ada di bawah. Kalau itu gue setuju. Pasti Ya. dong. Tapi gaya samping juga ya. Maksudnya Iya. Iya, enggak maksudnya itu kesesuaian. setara. Gitu. Kesetaraan. Kalau lu suka atas bawah nggak? Nggak, maksudnya lu lebih orang yang lebih mendikte pasangan lu atau lu pasangan lu yang ngelit lu? Kan ada orang kayak ceweknya yang terlalu dominasi nih. Di atas berarti ya, atau enggak dia tipe aduh gua nggak bisa ngelit, biarin cowok aja gue ngelit. Nah, kalau lu punya pasangan biasanya kayak gimana? Gue Lu nggak tahu. Lu nggak tahu. Gue lupa gimana. Lu rasanya pacaran. Lu terakhir sama cowok lu yang banyak mimpin dia atau Gue. yang mimpin lu? Iya. Contohnya hal-hal yang biasa lu ngerasa lu mimpin dia gimana?
Apa ya? Sholat lu di depan, dia di belakang gitu enggak? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak Makanya boleh gua nggak bisa. tahu. Gua nggak tahu gimana cara lu mimpin tuh. Mimpin gimana ya? Kayak Mimpi. lebih ngasih solusi sih kalau misalkan dia lagi ada masalah atau gimana. Terus gue juga nggak ngerasa dia ngasih gue solusi. Oh, berarti kebanyakan Kebanyakan gue yang ya mungkin bisa bilang one man show kali ya gue di hubungan gue. Makanya gue putus. Oh sadar dia akhirnya. Sadar. Oh sadar akhirnya. karena kan tugasnya laki-laki biasanya ngasih mimpin, problem solving Iya. gitu ya. Berarti Iya. dia nggak ada kayak gitu. Iya nggak ada sih. Nggak ada. Merasa nggak ada. Berarti lo lebih suka delete lah ya. Iya seharusnya ya. Iya seharusnya kan, karena kan ada cewek-cewek yang nggak suka delete tau, nah. Iya betul. Nggak ada gitu, gua nggak bisa harus gue yang nentuin. Ada cewek yang kayak gitu. Oh tapi gue punya sisi itu juga. Ada momen dimana gue yang menentukan sesuatu. Contohnya, Mau makan di mana gue nggak bilang terserah. oh lu udah tahu mau di Iya. mana, Terus juga gue menentukan masa depan gue sendiri. bukan dia gitu. Bukan dia. Oh kamu mesti dukung, nggak ada gitu ya, Nggak pokoknya. ada. Kamu mesti nyoblos, nggak ada. Nggak ada. Itu pilihan hati lo berarti ya. Contoh kan, contoh nih kan, kadang ada cowok-cowok yang suka memaksakan keinginannya. Karena kan udah dewasa, Iya. udah waktunya untuk memilih. Udah waktunya Oke. memilih kan, lu udah 12 boleh. ya. Tapi kalau hal-hal kayak gitu lu nggak Nah. itu masa depan kan? Iya, masa depan. Itu maksudnya tuh bukan masa depan gue. Lah, masa depan lu nyoblos siapa itu mempengaruhi masa depan lu ke depannya lu. Emang iya? Iyalah. Ya, oke. Next question. Pick or debat. Kalau laki-laki nggak masalah kalau harus ambil role ngurus rumah, jemput anak kalau emang ntar istrinya lebih niat kerja dan karirnya lebih prospektful, nggak masalah bukan berarti ingin ya. Oh, buat gua masalah, karena gua punya duit. Gua nggak mau gua yang ngurus, gua bayar orang. Oh, Buat gua tapi masalah. kalau misalkan karirnya lebih Tinggi. tinggi dari Pasangan lu. lu mau nggak? Tuh. Kalau karir lebih tinggi, makanya itu penentuan gak sih ketika lo nyari pasangan. Ya kalau cowok ya, enggak tahu nih. Cowok nih biasanya nih ketika anggap nih gue suka sama si A nih, deket ternyata bokapnya ketua MK gitu kan, atau enggak bokapnya ketua DPR. Oke. Di situ tuh dianya punya bisnis di mana-mana gitu. Itu biasanya cowok mundur, Nat. Sadar diri. Sadar diri. Tapi kan biasanya nggak semuanya dong. Itu nggak sadar diri berarti cowoknya emang bangsat. Iya. Emang mau Maruk, coy, maruk. Emang mau pondok berarti dia. Kalau cowok normal mau deketin cewek, dia pasti nggak mungkin ngambil yang di atasnya, minimum setara. Nggak ada tuh kayak lu cinta-cinta kartun kayak Beauty and the Beast gitu, nggak ada. Walaupun lu tahu kayak misalnya si cowok ini tuh punya skill atau apa, tetap Iya. tetap ketutup kayak Iya, gitu. tetap tutup. Jadi kalau cowok tuh biasanya itu udah seleksi alam sih. Betul. Oh gitu ya. Mundur. Makanya yang deketin lu tuh rata-rata nggak ada anak pejabat kan? Atau Ada. anak pejabat? Ada. Lu aja yang deketin dia. Dan- Gantian. Kalau cewek tuh biasanya mendingan kayak gitu. Jadi mendingan dia ngambil yang di atas. Kalau dia ngambil di bawah, lu dicemooh. Ah goblok lu, malah kayak gitu, ngambil kayak gitu. Iya. Lu wajar nih dapet ini. Kalau cowok enggak. Di tongkrongan tuh biasanya nih kayak siapa lu dekat gitu? Gue dekat temen. Wah anjing. Cakepan buat lu, ketinggian bos. Oh, gitu ya? Yoi. Ketinggian jangan. Tapi kalau cewek biasanya lu deketin anak pejabat contohnya kan, wih bagus nih, pasti didukung kan sama temen cewek lu kan. Iya. Coba lu. Biasanya nih kalau lu deketnya sama anak pejabat biasa spill dong, second account gitu kan, gue deket sama ini, pasti temen-temen lu setuju. Lu ada yang mau didebatin Kalau lagi kalau nggak? gue ini sih apa ya? Gue mau gue apa gue buat ngurus rumah tangga gitu. Malah gue suka. Gue pengennya poligami, istri gue 4, gue di rumah. Anjing. Yang satu doang istri gue yang di rumah satu, yang tiganya jadi TKW. Gue tinggal terima duit men. Wah gila. Gue nyapu ngepel, gue nggak apa-apa. Duit buat gue men. Mulia banget ya lu ya. Iya. Mulia banget sih. Kita berdoa aja semoga gitu ya. Jadi cewek-cewek yang mau dideketin, nih lu tanda ini mukanya nih. Iya, lu tanda. Nih kalau gue ya, kalau gue jadi orang-orang feminis ya, ini video gue screenshot, gue masukin Twitter nih. Dan kayak gitu, Bang. Next question, fix or debat. Kalau perempuan bisa jadi pemimpin dalam segi apapun, berarti semuanya ya? Semuanya gue setuju sih perempuan jadi pemimpin sih. Gue kalau dalam segi apapun, gue enggak. Gue nggak setuju. Lu nggak bisa mimpin dalam hal apa emang? Dalam hal apapun. Enggak, perlu di ini lagi, pertegas lagi. Apa? Pertanyakan lagi. Bisa memimpin sebuah negara gitu. Itu dipertanyakan kalau menurut gue. Menurut gue bagus sih. Kalau gue masih rada ragu. Kenapa? Karena perempuan itu bisa mens. Nah, Jadi terus maksud kadang, namanya kalau di hari pertama, hari kedua itu kan kadang suka sakit ya. Gimana kalau seandainya lu bayangin, ada pewarga demo, masyarakat demo. Sementara pemimpin kita baru mens hari pertama.
Lu bayangin dibom Cok, bisa Cok itu negara Cok. Dibom Cok. Kebayang nggak sih nanti ini ada G20 nih. G20. Tiba-tiba dia jam 12 balik presiden. Iya. Kenapa? Hari pertama mens. Ya, nggak mungkin. Misalnya kalau di kantor gitu loh. Iya. Kenapa dia balik hari pertama mens gitu kan? Lucu kan? Lucu. Masa G20 presiden balik gara-gara mens. gara-gara mens kan? Enggak lucu dong. Oh berarti untung banget ya kemarin nggak jadi presiden. Ini ada tweet, jadi orang-orang ini nge-tweet Iya, gua nggak kayak kelihatan. cewek tuh minta gender equality, cewek tuh minta selfless, minta cuti ini permintaan cewek nih, gue bacain nih sama lu nih. Iya. Gender equality, selfless, cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, PMS, mood swing, cuti pas K-pop idola konser. Itu cuti pas K-pop idola konser tuh, itu ntar bercabang ya, ada BTS, ada Blackpink, ada EXO, ada Twice, ada NTC banyak. Cuti Harbolnas, cuti healing, dan me time. Ada 9 cuti. Itu beneran? Itu beneran, itu yang diperjuangkan perempuan nih. 1 tahun itu ada 365 hari. Nih total yang udah dipertentangkan pemerintah itu 22 hari cuti. Ditambah 9. Lu berarti sebulan libur cewek. Cowok nggak? Cowok nggak ada. Cuti pas Persija atau Persib main, nggak ada. Nggak ada. Tapi lu bisa tuh minta cuti pas K-pop atau idola konser main, nggak ada. Cowok mana bisa kita minta cuti nonton Persija atau nggak cuti nonton bola, nggak ada. Atau cuti menghamili? Nggak ada. Cuti Harbolnas, emang yang belanja online lu Cuti doang? menghamili tuh kayak gimana sih maksudnya? Aku habis menghamili orang. Oh maksudnya? Misalnya Ya kan mempersiapkan diri. persiapkan diri dong. Iya, Mental bos. Mental. Emang lu pikir Mental, bos. emang lu pikir menghamili orang tuh gampang? Bang. Emang cuma tentang itu. Itu beban anjir. Menghamili itu beban. Lu kayak cowok nih ya mesti grooming, mesti wangi. Betul. Mesti aduh kira-kira nanti belajar dulu nih. Mentalnya gimana? Mulai ngajaknya gimana, masa mah ayo gitu kan nggak ada gitu kan, ada trik-triknya menghamili. Lu pikir kita nih sebagai cowok buat menghamili gampang? Enggak. Pocing lo. Enggak gitu. Nggak mungkin. Babak jadi gitu. Iya. Harus ada mental. Ya lu gimana ya? Lu masuk rumah orangnya ketok dulu kan? Iya, ketok dulu. Ini lo masuk ke tempat yang bener-bener suci gitu. Sakral. Oh, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau kemana kamu? Saya udah kayak gitu. Nggak mungkin kan? Jadi kita siapin mental. Oke guys, jadi setelah perdebatan video yang tidak penting ini, akhirnya gue tetap tidak menemukan jawaban, ya. Oke, segitu aja. Iya. Dadah.